Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Aisyah Anastasyandrianti dan NRP 5011221003 akan menjelaskan tentang transformasi tegangan dan Morse-Code. Pertama yaitu transformasi tegangan, yakni keadaan ketika suatu elemen orientasinya diputar, maka tegangan yang berada di permukaan elemen akan berbeda. Namun tegangan bagian lain masih akan tetap sama seperti sebelum dilakukan perputaran. Selanjutnya tegangan pada koordinat kartesian, yakni bekerjanya 3 buah tegangan pada tiap sisi elemen, mana pada suatu elemen terdapat 18 buah tegangan yang bekerja dan terdiri dari 6 tegangan normal serta 12 tegangan geser, mana tegangan normal yakni sigma X, sigma Y, dan sigma Z, serta tegangan geser yaitu tau XY, tau YZ, serta tau ZX. Selanjutnya, konvensi tanda, di mana tegangan bernilai positif jika bekerja pada arah koordinat positif pada permukaan yang normalnya juga ke arah koordinat positif, atau bekerja pada arah koordinat negatif pada permukaan yang normalnya juga ke arah koordinat negatif. Selanjutnya yakni persamaan transformasi tegangan. Pertama ada sigma X aksen sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2 ditambah sigma X min sigma Y per 2 cos 2 theta ditambah tau XY sin 2 theta. Lalu sigma Y aksen sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2 dikurang sigma X min sigma Y per 2 cos 2 theta min tau XY sin 2 theta. Serta tau X aksen Y aksen sama dengan minus sigma X dikurang sigma Y per 2 sin 2 theta ditambah tau XY cos 2 theta. Dengan catatan, sudut theta akan bernilai positif apabila rotasi berlawanan dengan arah jarum jam, serta sigma X ditambah sigma Y sama dengan sigma X aksen sama dengan sigma Y aksen. Selanjutnya, tegangan prinsipal, yakni besarnya tegangan langsung pada bidang utama dengan bersamaan tan 2 theta sama dengan 2 tau XY per sigma X min sigma Y, serta sigma maksimum minimum sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2 plus minus akar sigma X min sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau kuadrat XY. Selanjutnya ada tegangan utama dan bersamaan sigma max minimum sama dengan sigma 1, 2 sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2 plus minus akar sigma X min sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau kuadrat XY. Serta theta P sama dengan 1/2 tan inverse 2 tau XY per sigma X min sigma Y. Dengan catatan, pada kondisi ini tegangan geser sama dengan 0. Selanjutnya, tegangan geser maksimum. Dengan bersamaan, tau maksimum sama dengan akar sigma X dikurang sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau kuadrat XY, serta theta X sama dengan setengah tan inverse sigma Y dikurang sigma X per 2 tau XY. Dengan catatan, bidang geser pada maksimum membentuk sudut 45 derajat dengan bidang utama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Morse Circle. Apa sih Morse Circle? Morse Circle merupakan metode grafik untuk menentukan pengaruh koordinat rotasi pada kuantitas sensor, serta memiliki tujuan mentransformasikan tegangan, regangan, maupun momen-momen ke dalam bentuk grafik lingkaran Moore. Persamaan Morse Circle. Persamaan pada lingkaran Moore bisa diturunkan dari persamaan transformasi tegangan bidang dengan bersamaan sigma rata-rata sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2, serta R sama dengan akar sigma X dikurang sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat, sehingga bisa didapatkan sigma X1 dikurang sigma rata-rata kuadrat ditambah tau X1 Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan tersebut merupakan persamaan lingkaran dalam sistem koordinat X1 dan Y1, serta memiliki radius R dan pusat lingkaran yang terletak pada sigma X1 sama dengan sigma rata-rata, serta tau X1 Y2 sama dengan 0. Selanjutnya, menggambar lingkaran Moore. Dalam menggambar lingkaran Moore, diambil kesepakatan bahwa tegangan geser positif digambar dalam arah sumbu vertikal ke bawah, serta sudut positif sebesar 2 theta digambarkan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal. Pada permasalahan kali ini didapati soal yaitu di suatu titik pada permukaan suatu silinder bertekanan, bahannya mengalami tegangan biaksial, sigma X sama dengan 90 megapaskal dan sigma Y sama dengan 20 megapaskal. Dengan menggunakan lingkaran Moore, tentukanlah tegangan yang bekerja di suatu elemen yang miring pada sudut theta sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah membentuk garis kartesius, mana A sama dengan 90
lalu titik B 20, serta C didapat dari sigma rata yakni 55. Dan karena kita ketahui bahwa tegangan gesernya sama dengan 0, maka untuk sisanya kita tulis koma 0. Langkah pertama yang akan kita cari yakni R. Dengan rumus akar sigma X dikurang sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Sama dengan, bisa kita masukkan dari data yang sudah didapat, yakni akar 90 dikurang 20 per 2 kuadrat ditambah 0 karena tegangan gesernya 0, sehingga 30 didapat bahwa hasilnya 35 megapaskal. Nah, selanjutnya, karena ini diputar sebanyak 60 derajat, maka yang kita cari yakni sigma X1 memiliki rumus sama dengan sigma rata yaitu 55 ditambah R 35 di cos 60 derajat sehingga hasilnya 72,5 megapaskal. Selanjutnya, tau X1 Y1 karena kita tahu bahwa tegangan gesernya 0, maka rumusnya hanya minus R yakni 35 sin 60 derajat sehingga didapat minus 30,3 megapaskal. Selanjutnya akan kita cari sigma Y1 dengan rumus sigma rata yakni 55 serta minus R 35 dan cos 60 derajat sehingga didapat 37,5 megapaskal. Serta tau Y1 X1 yakni karena kita tahu tegangan gesernya 0 sehingga rumusnya hanya R yaitu 35 serta sin 60 derajat sama dengan 30,3 megapaskal. Oleh karena itu, dapat kita tahu bahwa tegangan yang bekerja di suatu elemen yang berada pada sudut miring theta 30 derajat yaitu 37,5 megapaskal, 72,5 megapaskal, serta 30,3 megapaskal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.